بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Masjid Darussalam rahmatullah, ikhwan hafidin yang berbahagia, kita jumpa lagi setelah break ya, istirahat selama Ramadan ya, tidak ada kajian. Mudah-mudahan yang sudah kita kaji waktu yang lalu tidak hilang begitu saja. Sekedar untuk mereview pertemuan terakhir, kita telah membahas tentang sebagian dari jenis ibadah yang mana ibadahnya telah kita sampaikan disepakati para ulama sebagai dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwali wal a'mali al-dhahirati wal batinati, bahwa ibadah itu nama dari segala sesuatu yang dicintai dari Allah. Segala sesuatu itu baik berupa perkataan-perkataan, yaitu perkataan lisan maupun perkataan hati, dan berupa perbuatan-perbuatan yang zahir, yang nampak maupun yang batin, yang tidak nampak. Kata kuncinya ada pada kata segala perbuatan kita yang dicintai dari Allah. Itulah ibadah. Kemudian Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan di dalam kitab beliau, kitab Tauhid, sebagai ulama yang lain mengelompokkan dari mana ibadah itu yang begitu banyak jenis ragamnya, dikelompok menjadi tiga. Ada ibadah yang sifatnya qalbiyah, hati; ibadah yang sifatnya lisan; ada ibadah yang sifatnya anggota badan; maupun ada jenis ibadah yang merupakan gabungan dari semuanya. Nah, kita telah membahas di antaranya tentang doa, itu masuk ibadah, sudah kita bahas ya. Kemudian tentang khauf, rasa takut, juga sudah kita bahas ya. Dan beberapa jenis ibadah yang lainnya ya, seperti roja, mengharap ya. Kemudian hari ini, malam ini, insya Allah mudah-mudahan kita siap semuanya, sehat, konsentrasi, akan membahas jenis ibadah yang lainnya berupa tawakal, raghbah ya, penuh minat, sama maknanya harapan pula, maupun raghbah, cemas, kemudian khusyuk dan khasyah, rasa takut. Mudah-mudahan waktunya sampai ya, kita akan bahas hal itu. Pertama tentang tawakal. Penulis kitab Ushul Salasah, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, membawakan beberapa dalil yang singkat. Di antaranya tentang tawakal, beliau membawa dalil pada surat Al-Maidah ayat 23 ya. Wa 'alallahi fayatawakkalun in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Dalil pertama. Dalil yang kedua beliau bawakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya, kebutuhannya. Itu dua dalil yang dibawakan oleh beliau. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan lebih lanjut tentang yang dimaksud dengan tawakal. Beliau menyebutkan dalam penjelasannya ini, tawakal itu artinya bergantung dan bersandar
ya, bergantung dan bersandar. Nanti ada orang yang tawakal kepada Allah berarti bergantung dan bersandar segala urusannya kepada Allah. Ada orang yang bergantung bersandar segala urusannya kepada selain Allah. Itu dua global dibagi. Tapi kalau dirinci, beliau menjelaskan ada 4 macam tawakal. Pertama, tawakal kepada Allah. Ini merupakan bukti keimanan dan kesempurnaan iman seseorang. Ya. Dan ini pula bukti merupakan kejujuran iman seseorang. Ini hukumnya wajib. Tawakal kepada Allah. Maka seseorang tidak dikatakan imannya sempurna kalau dia menyerahkan tawakalnya separuh kepada Allah, separuh kepada selain Allah. Itu pertama, tawakal kepada Allah. Jadi totalitas menyerahkan urusan ketergantungan atas apa yang kita lakukan, kemudian bersandar atas hasil akhir dari awal, proses hasil akhir kepada Allah Ta'ala. Ini tawakal yang wajib bagi kita. Tawakal kepada Allah. Yang kedua, tawakal kepada selain Allah yang masuk dalam kategori sir. Dalam hal ini kepada orang yang sudah meninggal, dengan keyakinan orang yang sudah mati masih bisa memberikan manfaat kepada kita yang masih hidup. Orang yang hidup artinya bisa memperoleh manfaat dari orang mati itu. Atau orang yang masih hidup itu bisa menyingkirkan bahaya jika dia bersandar pada orang yang mati. Jadi di masyarakat tumbuh berkembang yang kayak gini. Ini namanya tawakal sir. Beliau Sesemi menyebutkan ini merupakan bentuk kemusyrikan berupa syirik yang besar. Jamaah sekalian, kalau sudah masuk kategori syirik besar, itu artinya bisa membatalkan keimanan seseorang. Tidak sekedar upayanya itu yang dia bertawakal kepada orang mati saja urusan itu, bukan hanya itu yang batal, tapi sampai kepada amal yang lain. Dia sholat, sholatnya batal. Dia saumnya batal. Dia haji, hajinya batal. Segala perbuatan dia batal, nggak punya nilai. Bahkan status keimanan orang itu, keislaman orang itu batal demi hukum Islam. Itu kalau sudah terperangkap syirik besar. Jadi kita bersandar, kemudian kita bergantung kepada orang yang sudah mati, masuk syirik besar, batal keimanan kita. Yang benar sebaliknya, orang yang sudah mati butuh dari kita yang masih hidup mendoakannya, terutama untuk anaknya. Anak yang soleh-soleha, doanya langsung dikabulkan Allah Ta'ala. Jika orang tuanya juga orang yang baik, yang soleh-soleha, bukan orang tua yang musyrik. Tapi orang tua yang musyrik mati dan dia nggak sempat bertobat, terputuslah dengan anaknya, putus dengan segalanya. Maka doa anaknya pun tidak berlaku, syafaat atas izin Allah. Hatta anaknya sampai mati syahid, itu Allah izinkan untuk mendapatkan, memberikan syafaat kepada 70 keluarga, termasuk tentu orang tuanya yang paling utama, itu terputus. Karena syafaat tidak diperuntuk untuk orang-orang musyrik. Syarat untuk memperoleh syafaat, baik syafaat dari Nabi SAW atas izin Allah, syafaat dari anak, dari mujahidin, dari orang soleh, hanya untuk orang-orang yang bertauhid. Kalau orang musyrik syirik besar, mati nggak syirik besar, belum bertobat, tidak dapat syafaat. Maka ini patut dihindari, hukumnya haram. Ini marak di masyarakat kita karena salah didik, salah asuhan. Artinya masyarakat didik dengan didikan yang salah, bahkan hingga berbes-bes. Tidak lupa dengan seragam yang didesain, ini ada motif ekonominya, gitu ya. Bisa 1 bus, 2 bus, 3 bus datang ke kuburan orang soleh tertentu, dianggap orang soleh.
dengan punya keyakinan orang soleh bisa punya manfaat pada dirinya karena itu meminta kepada kuburan, sampai berzikir kepada kuburan, sampai tawaf kepada kuburan, melakukan kegiatan ini itu di sekitar kuburan dengan keyakinan orang yang mati orang soleh dekat kepada Allah, sehingga juga bisa dia menyampaikan maksud kita kepada Allah, pada orang yang sudah mati tadi. Berakar seperti itu, entah itu para nabi yang sudah mati, entah itu orang soleh, entah siapapun, sama hukumnya. Tidak dibenarkan bertawakal kepada orang yang sudah mati. Syirik, syirkul akbar, syirik besar. Ini yang kedua, penjelasan saya ingin. Yang ketiga, tawakal kepada orang yang mampu melakukan sesuatu perbuatan yang ini dibarengi dengan rasa segan. Kita segan pada seseorang, dan seseorang itu mampu melakukan perbuatan untuk kepentingan kita, memberikan manfaat untuk kita, dan bisa menghindarkan kita dari bahaya tertentu. Kita bersandar kepadanya atas kemampuan real dia itu ada, gitu ya, atas kemampuan real itu. Maka yang seperti ini ya, masuk dalam kategori syirik kecil. Mampu syariah orang itu melakukan apa yang kita butuhkan, yang bermanfaat untuk kita dan bisa menghindari bahaya. Mampu. Tapi kita menyerahkan bersandar kepada orang itu. Sudah. Ini syirik kecil. Syirik kecil itu artinya perbuatan kita yang itu hapus, nggak punya nilai, nggak punya pahala. Tapi status keislaman kita tetap. Syirik kecil menghapus amalan tersebut saja. Ngerinya, harta syirik kecil dosanya besar, dan saat itu kita mati dalam kondisi syirik. Ini patut dihindari. Yang ketiga, jadi pertama itu tawakal yang wajib, yang benar kepada Allah. Kedua, tawakal syirik itu syirik besar, harus dihindari, tinggalkan. Yang ketiga, syirik kecil. Yang keempat, ini boleh. Tawakal kepada makhluk, kepada manusia khususnya, yang manusia itu mampu melakukan sesuatu bagi kita bermanfaat dan bisa menghindari bahaya, dan kita berkeyakinan itu hanya merupakan sebab, dan sebab ini yang diperintah oleh syariat untuk kita menempuhnya. Dengan kita berkeyakinan itu hanya sebab, tetap yang mengabulkannya, yang menyelesaikan urusannya Allah Ta'ala. Contoh, kita berobat ke dokter. Kita berkeyakinan Allah yang menyakit, Allah yang menyembuhkan. Dokter hanya sebab diperintahkan untuk dia mengobati kita yang sakit. Dan kita menempuh jalan berobat itu diperintahkan. Kedua, misalnya pula kita bekerja. Ini direktur saya, direktur personalia itu sebagai sebab saya memperoleh rezeki dari Allah lewat perusahaan ini karena saya bekerja dan dia yang mengaturnya. Kalau sebatas sebagai sebab keyakinan kita benar dan memandang itu hanya sebab, karena itu sebab kalau sesuatu yang kita tinggalkan, no problem, rezeki dari Allah kok. Ente kita tinggalkan. Nah yang kayak gini tidak masalah. Ya, tidak masalah. Itu yang keempat. Itu yang keempat. Jadi bersandar tawakal pada hal seperti itu dengan keyakinan itu hanya sebagai sebab saja, maka ini dibolehkan. Nampaknya tipis, tinggal yang tahu betul yang bersangkutan ada di hatinya apa masuk kategori yang pertama kan, dan perbuatan yang sama, yang kedua kan, yang ketiga kan, yang keempat kan. Karena itu urusan ini tawakal adanya di sini, ibadah hati. Maka yang tahu Allah SWT, kemudian yang bersangkutan orang lain kan. Ini masalah tawakal. Mudah-mudahan hal seperti ini menjadikan kita lebih teliti mengoreksi hati kita, karena ini yang paling pokok. Jika hati seseorang telah rusak, salah satunya rusaknya adalah tawakalnya salah, yaitu menurut tawakal yang kedua, ketiga, gitu ya. Yang kedua dan yang ketiga itu membahayakan perilaku yang lain, sebab perilaku yang lain akan digerakkan oleh hatinya. Harta perilaku tertinggi, jihad fisabilillah, itu menjadi nggak punya makna
kalau hatinya telah rusak. Contoh, bukankah yang diseret pertama ya masuk neraka 3 golongan, salah satunya mujahid karena salah niat yang ada di hatinya salah, menyandarkan urusan kepada dirinya, niatnya keliru, ya, tidak lagi bergantung kepada Allah. Ini perkara di hati. Maka hati perlu kita garap dulu dengan lebih baik, karena sumber dari menggerakkan lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, dan segala jenis ibadah yang lain. Ini rasa tawakal. Yang kedua tentang raghbah, keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang dicintai, berupa di dalamnya ada makna harapan pula. Harapan pula. Ini juga masalah hati. Ya. Seseorang yang memiliki keinginan sesuatu, ya, keinginan sesuatu, kemudian sesuatu itu sifatnya negatif, kalau dia penuhi, keinginan ini menjadi bermasalah. Kalau sesuatu itu positif, keinginan kalau dipenuhi ini tidak menjadi masalah selama dibarengi dengan syukur. Berarti keinginan di hati keinginan apapun, jika positif dan dipenuhi, Allah penuhi dan kita berusaha bisa memenuhinya tanpa dibarengi rasa syukur, ini berbahaya pula. Kita memiliki keinginan yang tidak baik pada akhirnya, yaitu tidak dibarengi dengan rasa syukur. Jika tidak dipenuhi, ini juga akan berbahaya. Kalau kemudian hati kita tidak bersabar, menjadi berprasangka buruk kepada Allah. Allah enggak ngabulkan keinginan saya. Saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, saya sudah meminta, tetap saja keinginan saya tidak dipenuhi. Muncul prasangka buruk kepada Allah. Ini juga membahayakan. Langkah negatif berikutnya bisa muncul kecemasan. Ini berikutnya dari raghbah menjadi raghbah. Keinginan yang tidak dipenuhinya, dia berprasangka buruk kepada Allah, dia mendekati putus asa, muncul kecemasan, hilang harapan hidup, lemah semangat, patah. Inilah persoalan hati. Jika sudah gitu, orang tidak bisa berbuat apapun. Kadang bisa menangis tanpa ada alasan, nggak punya tenaga, bisa ngeluh, bisa akhirnya meninggal. Ini raghbah, hilang harapan, cemas akibat dari tidak terpenuhinya raghbah. Jadi sungguh pertama masalah keinginan ini terpenuhi jika tidak disikapi dengan baik, sungguh berbahaya. Tidak terpenuhi jika disikapi dengan tidak baik, yaitu tidak bersabar, juga berbahaya, menjadi raghbah, cemas. Mari kita kelola antara ketiganya ini, tawakal, raghbah, dan raghbah dengan baik. Para ulama menasihati kita dalam beribadah kepada Allah harus dilandasi dalam 3 hal: cinta, harap, takut. Dibalut ketiganya itu dengan tawakal, dengan raghbah secara seimbang. Tidak boleh ada yang lebih besar satu dari yang lain. Tidak akan baik. Penjelasan di Quran akhir ini oleh Syekh ini seperti itu, bahwa jika ketiga hal ini, harap, cemas, tawakal, termasuk di dalamnya rasa takut, tidak menjadikan pada diri kita dikelola dengan seimbang, maka ibadah hati seseorang menjadi tidak seimbang. Pengaruh langsung kepribadian orang itu labil. Orang yang kepribadiannya labil, sungguh beramal apapun tidak akan utuh. Ini persoalan hati, mari kita kelola hati. Sampai ada muncul istilah manajemen qalbu segala macam, yaitu perkara ini yang kita bicarakan. Rasa takut, rasa harap, cemas, tawakal, itu harus dikelola di sini.
rasa cinta. Sehingga sebagian ulama juga mengatakan bahkan ini akhirnya menjadi pendapat ungkapan, bukan hadis, menjadi ungkapan dari para ulama, siapa yang beribadah kepada Allah hanya atas dasar takut saja, artinya rasa takutnya dominan dibanding rasa cinta, tawakal, dibanding rasa cemas, dibanding rasa harap, wajah, maka orang ini bisa menjadi sufi dan itu berbahaya. Sebaliknya, orang ibadah kepada Allah hanya atas dasar atau dominan rasa takutnya bisa menjadi haruri. Haruri itu haruri yang tinggal di haruri. Khawarij. Takutnya akan siksa Allah, maka dia begitu rajin ibadah, begitu kuat. Sebaliknya yang ketiga, siapa yang beribadah kepada Allah hanya atau rasa dominan yang lebih besar, yaitu rasa harap, jadilah murji'ah. Yang benar gimana? Yang benar kata Syekh Utsaimin dijelaskan lebih lanjut, kalau kita sedang kuat, fisik sehat, semua serba kuat, serba prima, segeralah munculkan rasa cemas agar tidak menjadi orang yang sombong sehingga lepas kendali. Tatkala kita sedang lemah, sakit, terpuruk, munculkan rasa harap. Kalau seorang sudah kuat tapi mengingat dosa-dosa kesalahan kita, maka kita cemas, khawatir mati saat itu, kita nggak bertobat, maka sombongnya kurang. Saat sedang terpuruk, bangkitkan rasa harap kita kepada Allah, sehingga bisa bertobat, sehingga muncul ada harapan yang besar, ada secercah harapan yang buat kita menjadi bangkit, tidak lagi terpuruk, sehingga menjadi berprasangka baik kepada Allah. Allah takdir yang kita mati dari sakit tadi, karena sakit ada pintu menuju kematian, ada harapan yang besar, kita prasangka baik kepada Allah, kita berakhir dengan kebaikan. Cinta menjadi landasan pula untuk kita melakukan segala amalan. Maka jika sungguh antara cinta, harap, takut, cemas, tawakal bisa kita kelola dengan baik, yang semua jadi hati secara seimbang, ada masing-masing dapat posnya, dapat porsinya yang seimbang, maka jadilah kita stabil kepribadian kita. Tatkala ibadah pun demikian, tatkala terpuruk kita tidak jatuh. Dari kondisi terpuruk, semua orang akan terpuruk, semua orang akan sakit, mengalami jatuh, tidak akan menjadi putus asa. Gitu. Sebaiknya tatkala kita naik, orang akan mengalami ada masanya naik, jaya pun tidak kelewat batas sehingga tidak menjadi sombong. Nah, ini barangkali masalah ibadah hati yang perlu kita kelola dengan lebih baik. Jika ada yang mau bertanya perkara ini, ibadah hati dan juga masalah yang lain berkaitan dengan akidah, silakan. Jika nanti ada yang bertanya, tidak ada yang bertanya, akan kita lanjutkan dengan khosyah. Ada yang bertanya perkara ini? Masalah cinta, takut, silakan. Bedanya, kalau rohbah pakai ghaib, rohbah, roh, ya, pakai ghaib, ba, ta, makutob, ya, rohbah itu harap, ada harapan, ada menginginkan sesuatu yang dicintai. Kemudian kalau rohbah, ha, ya bukan ghaib, ha, ya, itu kecemasan. Harus dikelola seimbang, gitu ya. Harus ada semuanya pada diri kita, gitu, ya. Jadi dari ini aspek ini rohbah bisa menjadi rohbah atau sebaliknya kalau mampu mengelola dengan baik. Silakan. Ada yang lain lagi? Ya.
Cara memunculkan sekarang kita percaya sehat, kuat, harta banyak, kedudukan tinggi gitu toh. Ingatlah bahwa dunia ini termasuk kita dalam kejayaan kita tidak akan langgeng, berarti akan jatuh. Tatkala tinggi, ingatlah akan jatuh. Bayangkan kalau jatuh, kita bagaimana terpuruk. Bayangkan itu satu. Kedua, bayangkan aspek lain, sisi lain. Ini bukan semata-mata upaya kita, bahkan total karunia Allah. Kita bisa berusaha pun diberi kemampuan Allah. Ingat satu sisi itu positif tadi, bahwa kita akan bersyukur pada Allah, ini karunia dari Allah. Yang satu ingat terpuruknya, sehingga kita tidak akan lupa. Bangkitkan itu pada diri kita. Bayangkan kalau akan hilang harta kita. Soalnya kita bayangkan kalau hilang, bagaimana kita menyikapi kalau bayar hilang. Bayangkan berikutnya kita lagi memanfaatkan harta yang banyak, memanfaatkan kesehatan yang kuat ini, kemudian tahu-tahu jatuh, tertimpa musibah. Bayangkan, bayangkan itu, munculkan pada kita. Ada pun yang lawannya, tatkala cemas, terpuruk, ingat Allah itu akan memberikan karunia kepada siapa yang punya prasangka baik kepada Allah. Satu, Allah akan menolong orang-orang yang mau berusaha, orang yang mau berdoa, orang yang mau berharap, orang yang mau tawakal kepada Allah. Allah akan membebaskan kepada semua orang yang mau berbuat, mau berusaha, mau bangkit. Ingat itu. Dan yang lebih dari itu semua, zikir itu adalah obat yang paling bicara. Zikir pagi petang jangan tinggalkan. Pada saat-saat tertentu juga zikir. Pada saat kita cemas, baca Quran, zikir, ingat Allah, baca. Datangi majelis ilmu, akan dapat nasihat, ingat dengan ayat hadis terus, itu akan membangkitkan. Semua orang kita ngalami, termasuk diri saya. Ya obatnya itu terus muncul. Karena kita bersama Allah, kita bangkitkan dengan melakukan zikir, baca Quran, datangi majelis ilmu. Padahal yang biasa kita pelajari, biasa kita ajarkan, dengar dari orang lain, membuat bangkit. Allah kok turun rahmat bukan orang bermajelis ilmu itu, mereka juga turun. Allah juga turunkan rahmat pada orang yang bermajelis ilmu dengan ikhlas, dengan sabar, dengan sungguh-sungguh masuk pada diri kita. Segar, tegar, bangkit lagi. Yang semua kita kadang mau nangis. Contoh singkat cemas, rohbah. Kalau hingga pada seseorang, kadang kita sampai tanpa alasan pengen nangis. Kita geluyur, tahu geluyur. Jalan-jalan orang sana, selalu tanpa jelas, pengen nangis, pengen jatuh. Itu yang sudah ada, pernah sampai pada tahap depresi. Cemas yang agak tinggi ke depresi. Depresi yang lebih tinggi lagi bisa orang nanti jatuh kepada stroke. Maka seluruh penyakit itu 90% dari masalah ini. Hati, jiwa, mental. 10% kata Rasul dari perut. Dan penelitian dari yang 10% ini penyakit jasad ini dari perut ini 90%-nya dari makanan minuman. Ayo kita kelola dulu yang 90% ini masalah hati. Kemudian berikutnya kita kelola yang 10%, berikutnya dari yang 10%, 90% dari 10% itu kita kelola dengan makanan, minuman. Nanti sehat, misal lahir batin, jasad, non fisik pun akan sehat. Sehingga muncul rohbah secara seimbang, tidak membuat kita terpuruk karena rohbah, tidak membuat kita lupa diri mau rohbah, akan seimbang. Mengapa suatu saat kita tidak seimbang? Karena tadi kita suka memberatkan urusan satu, yang lain terlupakan. Nah, kita tempuh terus. Contoh, orang yang lalai dari zikir pagi, petang, lalai sehari tidak baca Quran, menghadapi masalah yang agak pelik, bisa dia jatuh mudah. Contoh saja kehilangan mobil, sudah nggak karu-karuan. Kehilangan ijazah yang dipelajari selama 20 tahun, hilang ijazah, udah bisa kelimpengan nggak apa-apa. Tapi orang seimbang, saya udah jaga sepenuhnya, sudah tawakal, udah hilang, ya sudah. Berarti bukan jadi rezeki saya. Kalau saya bisa cari, kalau nggak bisa cari, ya sudah selesai, aman.
Pernah merasakan kehilangan itu semua yang kita ceritakan? Belum ya? Kalau sudah ngalami tentu akan bisa merasakan kehilangan semuanya, sehingga mungkin tinggal hanya baju di badan. Pernah ngalami? Sesuatu itu akan bisa diketahui pada diri kita kalau sudah terjadi. Membahas kata sabar mudah. Sabar bila Nabi coba sekali apa penting hilang betul di kita. Kalau kita berteriak-teriak, aku begini sih ini mana sih? Itu orangnya sabar. Jadi mudah dipelajari, mudah diucapkan, perbuatannya ajar. Nah terjadi dulu kita baru merasakan nanti. Gak usah mengharapkan terjadi. Dan berdaya hidup kita mesti akan mengalami dalam sisi lain, mungkin bukan sisi yang kita bicara, sisi lain. Bagaimana menyikapinya? Saat kejadian itu dek, kita mampu menyikapi dengan positif. Tatkala rohbah menyikapi positif tadi, tatkala rohbah menyikapi positif, itu artinya situ keberadaan kita itu stabil. Kita termasuk orang yang sabar, termasuk orang yang bersyukur, maka menakjubkan kepribadian seperti ini. Ajabal mu'minin, ya kata Rasul seperti itu. Artinya maksudnya kita mengelola hati itu di sini, kelola dengan baik. Dengan istilah sekarang yaitu manajemen kolbula, ada banyak buku ditulis ini dan seterusnya. Yaitu persoalan masalah cinta, masalah takut, masalah harap, masalah cemas, masalah tawakal yang kita bicarakan ini. Gitu ya, munculkan dengan banyak hal tadi. Dan tentu secara teknis tiap individu memiliki sesuai kondisinya masing-masing. Ada teknik-teknik tertentu mengatasi kelemahan dirinya. Bisa beda-beda tiap orang. Contoh, orang yang tipe auditif lebih menonjol gitu ya. Kalau dia suruh mungkin membaca sendiri kurang kuat, tapi begitu ada yang membacakan Quran dia mendengarkan lebih masuk kuat. Karena dia tipe auditif. Nah itu kan tiap orang beda-beda. Nah itu lakukan. Kalau kita menonjol sebagai tipe auditif, misalnya di samping membacanya kurang kuat, lebih sering mendengarkan bacaan Quran, itu membantu kita. Tapi standar minimal sudah penuhi. Jangan berarti memenangkan tipe auditif gak perlu baca Quran. No, standar minimal sudah penuhi, yaitu kita orang Islam yang mesti baca Quran, mesti menghafal walaupun sedikit, minimal untuk surat-surat yang untuk kepentingan sholat. Apa? Paham maknanya, yakini isinya, amalkan. Itu minimal, standar minimal. Bagi orang awam semuanya mesti, mau tidak mau. Kalau itu terus dilakukan secara sebaik, kita akhirnya mampu mengelola, membangkitkan, mengatasi rohbah, membangkitkan rohbah dan seterusnya. Kuncinya di situ. Tidak ada hal lain. Kata kedukun nampak penyakit. Nampak penyakit. Malah sholat kita nggak diterima. Kalau kita meyakininya, udah jadilah kita orang kafir, orang musyrik. Oh, bahaya di situ. Ini udah kita bahas yang lalu. Nggak ada yang lain. Datang ke paranormal atau masa sekarang ya, ini kemarin udah hasil riset sudah kita sampaikan waktu daurah di Ramadan untuk para remaja di daerah Cikarang. Hari ini orang amat tergantung kepada media elektronik, media informatika, terutama sosial media, Twitter, Facebook. Saya baru baca sepintas tadi depan, itu udah dibahas di majalah dinding ada. Orang semua sampai curhat apapun, minta nasihat tapi lewat sosial media yang nggak jelas juntrungannya siapa ini. Berita menyedihkan diupdate lewat Facebook, Twitter. Ini maksud apa? Kenapa menyedihkan nggak berpikir introspeksi kesalahan yang saya perbuat apa sih kita mendapatkan musibah? Kenapa tidak innalillahi wa inna ilaihi raji'un kemudian ta'awud beristighfar kepada Allah? Hanya ukurannya detik itu. Tapi buka HP, buka laptop, buka apa, hidupkan update sampai bermenit-menit. Update status, tunggu komen dari orang. Punya maksud apa? Punya kesedihan ditampilkan ke banyak orang. Ini bentuk orang yang tidak sabar. Mengerikan. Sebaliknya berita gembira. Wah senang, jadi lupa kita lihat dari pasir gembira di orang lupa. Sampai senangnya berita gembira, update status lagi, nunggu komen orang. Punya maksud apa? Untuk memberitahu orang, ria itu syirik kecil. Habis.
Itulah akibat keimanan belum benar, akidah yang belum benar, pegang senjata. Senjata bisa untuk menghantam dirinya, mau menghantam orang lain. Itulah yang saya maksudkan dari awal. Kalau kita sejak kecil tidak belajar akidah yang benar, gimana yang benar, sudah belajar ini, belajar itu, nanti tidak memfungsikan alat itu sebagai fungsinya, tapi akan digunakan macam-macam. Yang sederhana, kita punya pulpen, fungsi pulpen untuk menulis, tapi kita tidak mampu memfungsikan pulpen bisa untuk korek kuping, bisa digunakan, tapi itu bukan fungsinya, salah. Punya pisau dapur fungsinya untuk memotong makanan yang akan dimasak, tapi bisa digunakan untuk hal yang buruk kalau orang nggak benar. Pulpen bisa difungsikan untuk pacaran, ini negatif. Bisa digunakan untuk pacaran, ini negatif. Bukan fungsinya untuk itu, untuk nulis yang benar-benar. Itu. Jadi hari ini muda sampai kakek-kakek, nenek-nenek habis termakan oleh sosial media akibat tidak mampu memanfaatkan teknologi informatika pada jalur yang benar. Itu riset menunjukkan seperti itu. Apa upaya kita? Rujuk kepada diri, benahi akidah kita, benahi keimanan kita. Kalau pada saat membenahi itu kita belum sanggup mengelak buruk, ditinggalkannya menjadi lebih baik daripada menggunakannya la yanfa', tidak ada manfaat. Itu yang harus dilakukan pertama. Sebaliknya kita sudah stabil kebenaran kita, keimanan benar, gunakan itu pada fungsinya, manfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan kebaikan. Mengapa kita bangga juga anak-anak kita umur 2 tahun, 1 tahun bahkan sudah menggunakan alat ini itu, sementara kenal Allah pun belum, kenal Rasulullah belum, kenal agama belum, mengenal orang soleh belum, yang dikenal orang-orang jelek, orang kafir bahkan sudah. Itu namanya salah didik, salah masukkan. Itu yang Rasulullah masukkan. Saya luaskan sedikit dari pertanyaan tadi biar kita ada rangkaiannya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi lahir dalam kondisi fitrah. Fitrah maksudnya di situ surat tulisan sudah 2, yaitu bertauhid, berakidah Islam, beragama Islam. Fa'abawahu, maka kemudian kedua orang tuanya yuhawidani, yang menjadikan anaknya Islam ini menjadi Yahudi, au yunasrani atau menjadi Nasrani, au yumajisani atau menjadi Majusi. Itu karena salah didik tadi itu. Ini bahayanya Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya, kalau kami telah meresetnya, apakah program televisi itu Islami semua? Silakan buka bahkan itu digunakan media menjadi menghabisi Islam dan kaum muslimin. 90% programnya itu menyimpang dari akidah dan syariat Islam dan akhlak Islam, adab Islam, semua disikat. Sudah bertahun-tahun yang lalu kita sampaikan ke berbagai lembaga yang berkepentingan untuk diingatkan. Ini harus selesai. Ya, nggak ada perubahan. Ini justru menjadi alat dari kaum Islamofobia untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Mengapa? Karena orang yang menggerakkan TV yang netral ini, TV itu netral, radio itu netral, TV netral, semalam tapi netral. Tapi yang menggerakkan, yang melayani orang-orang yang tidak kenal akidah Islam, tidak kenal syariat Islam, tidak kenal akhlak Islam, tidak kenal adab Islamiyah, maka dia membuat program-program yang menyimpang dari Islam. Bahkan secara sadar, secara sistematis digunakan untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Itu perkembangan selama 1 abad ini. Sehingga kecemasan bagi orang tertentu muncul sangat kuat di masa sekarang ini. Tiada harapan hidup penuh. Tapi sebagai siang paham dan memang demikianlah ujian hidup kita. Harus kita hadapi. Periode penjajahan Belanda, kita yang mau benar dikatakan sebagai ekstremis. Orde lama baru dikatakan subversif, hari ini dikatakan teroris. Udah, antum yang berjenggot itu masuk dalam kategori ciri dari teroris.
Jangan kaget saya sampaikan. Mudah-mudahan di sini juga ada anggota detasemen anti teror atau ada pimpinan yang mudah-mudahan. Karena di sini mungkin ada mayor jenderal ada di sini mungkin. Saya punya kawan mendampingi saya training di sebuah pulau. Training para ustaz, para guru. Dan dia juga aktif membantu sebagai sales biro haji dan umroh. Ada kawan-kawan di pulau lain pengen berangkat bersama keluarga dan kawan-kawan yang lain. Telepon, oke bisa mungkin minta izin terbang. Sampai sana udah bicara sebentar selesai, nggak jadi ikut. Udah capek-capek terbang ke kawan. Kemudian diantarkan ke bandara. 5 menit ngantarkan kemudian pergi. 5 menit setelah dia pergi kawan itu kok datang satu rombongan pakai mobil nangkep kawan ini. Apa salahnya? Diproses di daerah sama terus lah selesai sampai ke pusat. Berhari-hari diinterogasi, di antara interogasi ada seorang brigjen halus interogasi. Di ruangannya ada materi bekas pelatihan detasemen anti teror. Pak dilatih dibikin oleh Australia, Amerika dan seterusnya sudah dari biaya mereka. DPR juga sudah menuntut untuk diaudit dananya. Ciri teroris berjenggot, di situ tertulis. Kalau sholat rapat-rapat, celananya ngatur-ngatur Pak, mata kakinya kelihatan. Ya. Dan itu yang sunnah. Itu ajaran Islam, itu ada hadisnya. Begitu. Tapi kalau nggak terbukti dilepaskan, cuma dikurung beberapa hari dari daerah sampai pusat, nggak terbukti. Ini Pak, sami mawon dari dulu zaman Belanda, udah lama, udah baru. Masa reformasi masa sekarang sami mawon. Yang berubah di Indonesia itu dari bibir merah jadi bibir hijau, mungkin jadi bibir kuning, mungkin jadi bibir coklat, mungkin jadi bibir hitam. Padahal kita hendaknya ada berubah bibirnya dari bibir yang nggak benar jadi bibir yang benar. Yang kita hendaki itu reformasi yang sesungguhnya. Dan dimulai dari akidahnya sih benar dulu dari rakyatnya sampai penguasanya. Ngaji. Kalau nggak mau ngaji, coba tes aja semua nggak ngerti lah. Siapa Allah, siapa Rasul, siapa Nabi nggak ngerti. Mayoritas. Loh kok jangan begitu loh? Kita sudah melakukannya. Sehingga tahu. Gitu Bapak Ibu, saya luaskan tambahan dari soal tadi. Ini juga bagian membuat bagi orang tertentu cemas Pak ada di kondisi ini. Orang umum mengatakan ketidakpastian, tiada kepastian, sehingga menimbulkan orang banyak cemas, banyak. Kembali kalau orang tadi akidahnya benar, mengelola hati dengan baik, zikir pagi petang dikerjakan, bacaan dan seterusnya akan seimbang. Kalaupun menghadapi masa tertentu segera akan pulih. Sebenarnya Rasulullah pernah kena sihir, pernah Rasulullah, tapi segera pulih dan tetap stabil, nggak sampai terpuruk. Gitu. Mari kita kelola hati ini dengan sebaik-baiknya. Masuk waktu sholat bisa? Belum. Masih ada waktu ya? Baik, kalau masih ada waktu, salatkan sedikit. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, tentang khosyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menggunakan dalil tentang khosyah. Khosyah itu artinya rasa takut. Ya. Dalilnya fala tahsawhum wahsawni. Maka janganlah takut kepada mereka, takutlah kamu kepada aku. Apa bedanya dengan khauf? Sama-sama takut. Ya. Apa bedanya di sini? Syekh Shalih Utsaimin menjelaskan bahwasanya perbedaannya hanya dalam kata-kata bahwa khosyah itu lebih khusus daripada khauf. Sekarang untuk membedakannya beliau menyebutkan, misalnya jika Anda takut kepada seorang tapi Anda tidak tahu apa memang dia akan membahayakan kita atau tidak, itu takut, khauf. Ya. Tapi kalau kemudian Anda takut kepada seorang, Anda tahu persis orang ini sudah membahayakan saya. Misalnya, ini orang ini benar-benar sedang pegang pisau. Dia itu mudah sekali menggerakkan tangan kalau tersinggung sedikit. Maka saya hati-hati ngomong dengan dia. Takut dia menggerakkan tangan, mesti kena kita akan bahaya. Itu maksud
masuk dalam khosyah. Bedanya di situ, Pak. Khauf itu takut terhadap sesuatu yang sesuatu belum pasti memberikan bahaya kepada kita atau tidak. Tapi kalau udah pasti bisa memberikan bahaya, namanya khosyah. Artinya khosyah lebih khusus dibanding khauf. Nah, khosyah layaknya ditujukan kepada Allah. Mengapa? Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Kuasa, Maha Sekalian, termasuk Innallaha Sari'ul Hisab. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya, balasannya, azabnya amat keras, syadid. Kalau kita melanggar, maka layak kita takut kepada Allah. Kepada selain Allah belum pasti, Pak. Khauf saja, itu pun dalam tataran tertentu yang tidak boleh membatalkan niat baik kita hanya karena takut pada sesuatu. Contoh, kita mau menuju ke sana urusan baik, harus lewat kuburan. Oh, kita terkondisi sejak kecil oleh orang tua kita, oleh siapapun, ditakut-takuti oleh kuburan. Enggak jadi jalan-jalan karena ada kuburan, tidak dibenarkan. Lewat saja. Kalau ini kondisi kita digitai oleh jin, nanti jin ngerjain kita. Dia sengaja datang ke dekat kuburan atau di pohon atau di batu, pas kita lewat, dia nakut-nakutin kita. Sebab orang yang takut itu yang akan ditakut-takuti. Sebenarnya kawan kita suka nakut-nakutin kita karena kita takut diledek. Oh, kita nggak takut. Kalaupun dia mau nakut-nakutin, kita tahu, kok temanku atau ini jin, kita tinggal baca saja. Gampang kok dengan jin. Ta'awudz, hilang. Baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas, Al-Ikhlas, hilang. Baca ayat kursi, syukur hafalan Baqarah. Maka rumah yang dihidupkan dengan ayat-ayat ini semua nggak ada jin masuk. Oke, gampang sekali. Justru yang susah ngadepin setan dalam bentuk itu bisa jawab. Itu dibacakan ayat masih menulis saja, gitu kan? Ya kayak tadi orang melaksanakan hadis mah dikatakan teroris lagi. Ini tadi. Mudah-mudahan mau mendengarkan ayat, duduk mau belajar, sehingga yang dulu mengintelin kemudian menjadi pembela Islam. Nah, itu juga banyak, dan cerita di Indonesia juga banyak, alhamdulillah. Banyak. Kita sering periode dulu begitu. Sampai hanya baca itu aja diintelin, sampai tembok pun bisa mendengar. Alhamdulillah sebagian kemudian sadar. Dari suka tajassus juga dilarang. Pada surat ke-49 jelas. Wala tajassus. Jangan suka ngintelin orang. Nggak boleh. Termasuk kita punya isi kita ngintelin nggak boleh. Saling percaya, bangunlah kejujuran dan saling percaya. Saya ngomong sedikit ini saya tambahkan karena sudah ada seruan. Masjid-masjid juga suruh diintelin kalau khutbah Jumat, kalau ada kajian dan seterusnya. Tentu akan semangat ini para para pion-pionnya ini, gitu ya. Ini kalau kurang hati-hati akan bangkit lagi orde baru ayat dan ayat yang sudah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka dan kepada kita semuanya. Gitu ya. Sehingga kita menjadi muslim yang baik, satu dengan yang lain bersaudara, membangun kepercayaan, membangun kekuatan Islami untuk bisa mengenyahkan musuh yang sesungguhnya setan. Ya. Bukan sesama muslim akhirnya berantem gara-gara suka tajassus dan manusia diperalat oleh Yahudi dan Nasrani menghabisi sesama umat Islam. Mudah-mudahan tambahan sedikit ini tetap masih ada hubungan dengan materi, bisa ditangkap dengan baik sehingga kita menjadi orang-orang yang baik. Itu saja, hari waktu telah habis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله والله